Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang taksonomi dalam pendidikan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Gita Fitri sebagai moderator, lalu ada Nika Nadila sebagai pemateri, Rifda Faiza sebagai pemateri, dan Sandita Wibowo sebagai pemateri. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saudari Nika Nadila. Secara bahasa taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein yang berarti mengelompokkan dan nomos berarti aturan. Taksonomi adalah klasifikasi khusus yang berdasar data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolong-golongkan dalam sistematika tertentu. Arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, taksonomi adalah pengklasifikasian terhadap tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar baik. Tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada tingkatan, yaitu 1. Tujuan umum, 2. Tujuan yang dijelaskan atas tingkah laku titik, 3. Tujuan yang lebih jelas dan dirumuskan secara operasional dan kaum. Itu taksonomi Bloom dan Cardwell telah memberikan banyak inspirasi kepada orang banyak yang melahirkan taksonomi lain. Ada 4 prinsip dasar yang digunakan oleh Bloom dan Cardwell. Yang pertama, prinsip metodologi. Yang kedua, prinsip psikologis. Yang ketiga, prinsip logis. Dan keempat, prinsip tujuan. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang ada 3 tingkatan. Yang pertama, kategori tingkah laku verbal. Kedua, perluasan kategori menjadi tujuan senderan. Ketiga, tingkah laku konkret terdiri atas tugas-tugas dalam pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Rifda. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Taksonomi lainnya. 1. McGuire dan Kligman telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi, Wood untuk ilmu pengetahuan alam. 2. Gulliford telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Ketiga, Gagne dan Merrill juga mengemukakan taksonomi lain dalam bukunya The Condition of Learning tahun 1965. Gagne menyebutkan adanya 2 buah kategori yang oleh Merrill ditambahkan 2. 4. Garlach dan Sullivan bertanggapan bahwa taksonomi Bloom mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kelima, De Blok mengatakan bahwa taksonomi diilhami oleh masalah evaluasi. Terima kasih. Itu tadi hasil presentasi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.